illallah, la ilaha 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 illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda rohani kita, Abuya dan Umi Enyak dan seluruh keluarga Abu dan juga murid-murid beliau sekalian. Mudah-mudahan Abu selalu diberi kesehatan, umur panjang, serta selalu mendapat bantuan dari Allah dalam memperjuangkan agama Islam, agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan wali kita, Wali Kepri. Alhamdulillah sudah berhadir. Wali Batam, alhamdulillah walaupun sudah lama tidak berhadir, malam ini berhadir. Maka agak lain suasana posko kita. Ada dua wali ya, Wali Abu dan juga Tuha Put, Tuha Kadam, orang tua kita Pak Widodo, Ustaz M. Rijal, Pak Mas Luki, Tengku Hamba, Ketua Pemuda MPTTI Kepri, Bang Leo, dan seluruh kawan-kawan yang telah berhadir di posko yang kita cintai ini. Alhamdulillah, makalah pada malam ini berjudul penyampaian ajaran tauhid tasawuf. Kalau kita ingin memperjuangkan agama Islam, sebagaimana dimaklumi bahwa innad dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kita telah mengetahui itu satu kebenaran. Maka pengetahuan kita itu tidak cukup hanya di akal saja, hanya di dalil akli atau dalil nakli, tapi masuk ke dalam hati kita. Karena kata ulama, sesuatu yang disampaikan daripada hati maka akan sampai ke hati. Kenapa kita di Batam ini agak sulit menyampaikan ajaran tauhid tasawuf? Mungkin ada beberapa faktor yang sulit. Salah satunya mungkin ajaran tauhid tasawuf yang digagas oleh Abuya ini, keyakinan kita belum sampai kepada hakul yakin, belum masuk ke dalam hati kita, sehingga sulit. Ada di tempat Abu itu, seluruh murid-murid Abu, ada yang pakar belum menjadi pakar, ada yang pakar sudah menjadi pakar. Jadi beberapa waktu yang lalu kami memikirkan bahasa ini. Kami bertanya seperti saudara kita Bang Kabir mengatakan kepada diri masing-masing tadi, kenapa saya belum bisa menjadi pakar tauhid tasawuf? Ini kami bertanya kepada diri kami masing-masing, diri kami sendiri.
Ada wali pertanyaan itu. Jadi kami bertanya, kami menjawab, karena pada saat itu keadaan sendiri. Salah satunya mungkin belum bercahaya apa yang telah disampaikan Abu, baik itu belajar berrabitah, belum mendapatkan Abu, belum mendapatkan. Namun begitu, kita terus berdoa kepada Allah supaya apa yang ada di dalam dada Abuya itu terpancar juga ke dalam dada kita, sehingga apa yang kita sampaikan bukan punya kita, tapi punya Abu. Sekarang ini kadang-kadang kita menyampaikan keinginan kita, keinginan hawa nafsu kita, karena di dalam batin kita masih terlalu banyak wujud waham, wujud keinginan kepada selain Allah. Maka dari itu kita sebagai murid harus menyangkutkan hati kita kepada mursyid agar mendapat ilmu fuyud dari mursyid, dari dada mursyid, ilmu futuh. Jadi yang kita sampaikan keinginan mursyid, keinginan yang bersih daripada selain Allah. Jadi untuk melatih-latih dalam penyampaian kita, Abu di sini memberikan bagaimana kemauan kita itu bersih, tidak ada keinginan maksud diri. Maka dari itu dituntut kepada para penyampai, yang pertama dia mempunyai ilmu dan dapat mempergunakan hikmah atau kebijakan serta mata hati untuk terlihat kebenaran. Ini kita setiap malam, kita malam Jumat, malam Rabu dan malam-malam yang lain, kita selalu belajar, selalu kita menuntut ilmu. Dan kita juga harus bijak serta mata hati untuk terlihat kebenaran. Yang kedua, dia senantiasa dapat mempergunakan hal untuk melihat hakikat agar dia dapat bersama Allah dengan mengharapkan kasih sayang Allah dan hamba-hambanya. Yang ketiga, dia dapat meluaskan akhlak dan juga dapat memutuskan sangkutan baik dengan makhluk dan dirinya, agar hudur hatinya kepada Allah dan tajalli keberadaan Allah pada dirinya, penyebab dia fana dari selain Allah. Dan yang keempat, mereka ini orang yang mendapatkan nur wujud yang telah sampai kepada hadrat, maka mudahlah bagi mereka untuk menetapkan keagamaan pada diri mereka dan menyampaikan risalah Rasul kepada seluruh manusia yang ditemuinya. Bila mana ada kategori yang di atas tadi, maka anda tergolong dalam kategori makam orang khususiyah, orang hurriyah, orang wilayah dan ma'rifah.
Tentara-tentara Allah akan membantu anda di dalam perjuangan, dan anda sebagai umat Islam dapat menyaksikan kebenaran dan membawa kebaikan untuk umat. Jadi kalau ada kita seperti itu, maka tentara-tentara Allah akan membantu kita. Kalau belum, bagaimana? Di ayat yang lain Allah mengatakan yang sekira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau menjadikan Allah, Rasul dan orang-orang yang saleh sebagai pemimpinmu. Maka tentara-tentara Allah akan membantumu. Jadi kalau kita belum seperti itu, maka kita jadikan orang saleh, abuya kita sebagai pemimpin kita, sebagai warasatul anbiya, penerus ahli nabi. Maka insya-Allah walaupun kita belum baik, kita jadikan orang yang beriman, orang saleh kepada menjadi pemimpin kita, maka tentara-tentara Allah akan menolong kita. Di dalam makalah Abu ini ada not amal penyebab adanya ilmu. Jadi kenapa orang bisa beramal? Karena ada ilmu. Jadi kalau dia beramal tiada ilmu, maka amalnya ditolak. Maka belajar dulu. Sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan bagi kamu menuntut ilmu bagi orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, untuk mengesahkan amal. Di dalam kitab Manajil As-Sairin ada berjudul Tazakkur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yadzakkaru illa ulul albab." Dan tidak mendapat ingat kecuali oleh orang yang berakal. Dan tidak mendapat ingat kecuali oleh orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 7. Jadi ada tafakkur, ada tazakkur. Apa perbedaan di antara keduanya? Tafakkur itu mencari. Kalau kita bertafakkur itu mencari. Kalau tazakkur itu mendapatkan apa yang dicari. Kalau kita dalam bertafakkur mencari Allah, berarti dalam tazakkur mendapatkan Allah. Seperti kata Abu, zikir. Zikir itu mengingat. Mazkur mendapatkan yang kita ingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mengingat. Yang kita ingat siapa? Allah. Maka berzikir kita itu untuk mendapatkan mazkur, untuk mendapatkan Allah, untuk mendapatkan yang kita ingat. Jadi tazakkur ini ada 3 tingkatan. Kalau kita ingin mendapatkan, yang pertama dengan mau'idah, pelajaran, dengan menuntut ilmu. Yang kedua dengan istibsar, mata hati. Yang kedua dengan mata hati. Dan yang ketiga dengan buah-buah pemikiran. Adapun mau'idah, pelajaran itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, sangat berhajat kepada pelajaran. Yang pertama, sangat berhajat kepada pelajaran.
salah satu adab dalam kita belajar, sekalipun kita sudah mengetahui kalau ada orang lain atau guru-guru kita yang menyampaikan, kawan kita, itu seakan-akan baru pertama kali kita mendengar. Jangan begitu dikatakan, aku sudah lama tahu itu. Itu adab dalam kita menuntut ilmu. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu ilmu, itu seakan-akan baru pertama kali kita mendengarnya. Sangat berhajat kita kepada apa yang disampaikannya. Itu baru bisa kita dikatakan orang yang sangat berhajat kepada pelajaran. Tapi kalau kita belajar begitu dibilang, ada kawan-kawan kita yang mengatakan menyampaikan ilmu, itu aja yang disampaikan, udah lama yang saya dengar. Nah, ini kurang adab, kurang berhajat dengan pelajaran. Jadi tak akan dapat kita tazakkur. Yang kedua, buta daripada melihat aib orang yang mengajar. Buta daripada melihat aib orang yang mengajar. Aib guru. Guru dalam ini tak ada lain guru kita, hanya Abuya. Ini kami membaca kitab dari Abuya, kitab karangan Abu. Jadi guru di sini kita rujuk kepada mursyid kita. Buta melihat daripada aib orang yang mengajar. Yang ketiga, mengetahui wa'ad, janji baik, dan wa'id, janji buruk. Jadi untuk mendapatkan tazakur dengan mau'idah, pelajaran, dengan istifsar, mata hati, dan dengan buah-buah pemikiran. Selanjutnya, hal penyebab adanya senteran sifat jamal dan jalal yang bermula dari cahaya sifat dan zat dalam hatinya. Untuk hudur hati, untuk kita menyangkutkan hati kepada Allah, itu sifat jamal, sifat kebagusan Allah itu telah masuk dalam hati kita, sehingga menguasai batin kita. Terlihat kebagusan, terlihat kasih sayang Allah. Lupa kita kepada yang sayang kepada kita, karena sudah terlihat kepada yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fana penyebab adanya suhud di dalam tajallinya. Fana penyebab adanya suhud. Setelah tajalli, setelah terlihat kebagusan-kebagusan Allah, maka kita fana, lupa kepada yang lainnya, karena kebesaran Allah, keagungan Allah telah menguasai batin kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, kami melatih-latih. Mohon dibanyak maaf. Sekian dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.